Mutu Piloting 2 tahun 2024 dari LPTK Universitas Nusa Cendana dengan NIM 240119231. Saya seorang guru biologi dari SMA Negeri 1 Atap Lembongan. Berikut merupakan video pembelajaran pada materi keanekaragaman makhluk hidup untuk fase E kelas 10. Selamat menyaksikan. Berdiri. Tangan jangan diumpat. Om Swastiastu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan benar. Semoga doa kita tadi bisa membantu kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini, dan pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat pagi kelas 10. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Bahagia? Bahagia. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dan juga kerapian dari kalian. Silakan. Oke, sekarang tanggal 9 ya? Ya. Pablo, Bayu, Satya, Martayasa, Sudiasa, Bagus Sanjaya, Wira, Santi, Dian, Bima, Sucita, Nasya, Saiful, Alira, Diva, Fajar. Fajar kemana? Sakit. Ada suratnya? Ada. Sudah berapa hari sakitnya? Oh, baru sehari. Semoga nanti Fajar lekas sembuh ya. Agus Dirga, Sri Meliani, Swasti. Jadi hari ini kalian hadir semua kecuali Fajar. Fajar sakit. Jadi jumlahnya hari ini 19 orang ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, jadi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjakan di dalam soal-soal tes. Jadi sebentar lagi Ibu akan kirim linknya. Bawa HP semua ya. Nah, tadi Ibu sudah kirim link untuk soal pretestnya. Sudah ada ya linknya ya? Nah, silakan kalian boleh mengakses link tersebut, kemudian dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Karena ini untuk menilai kemampuan dari kalian. Kalau misalnya kalian mencontek, berarti bukan pure kemampuan kan? Jadi di soal itu, soal pretestnya itu berisi soal-soal prasyarat. Jadi materi prasyarat sebelum kalian mempelajari materi keanekaragaman makhluk hidup. Kan kalian kelas 10, jadi soal-soalnya itu soal-soal kelas 9. Silakan boleh dikerjakan. Sebisanya, semampunya.
ini sudah ada yang mengumpulkan ya. Agus Dirga. Waktunya masih banyak, jadi jangan terburu-buru. Silakan. Sudah ada 3 orang yang mengumpulkan. Soal-soalnya soal-soal SMP ya. Masih ingat? Masih. Sudah ada berapa orang? 17 sampai 12. 12 berarti kurang 6 lagi ya.
Jadi karena kita sekarang kan tinggalnya di daerah pesisir pantai ya, pasti kalian tidak asing lagi dengan namanya ekosistem mangrove, kemudian ekosistem pantai, bahkan ekosistem laut, ya kan? Tapi semuanya sudah pernah ke mangrove? Ya. Pantai? Sudah. Laut? Sudah. Bahkan mungkin ada yang rumahnya dekat pesisir pantai, ya. Nah, tapi pernah nggak kalian misalnya kalau jalan-jalan ke mangrove atau ke pantai atau ke laut, kalian mencermati atau mengamati ada makhluk hidup apa saja sih yang ada di ekosistem ini? Ikan, ya. Jadi secara mungkin tidak sengaja, misalnya kalian tidak meniatkan untuk mengamati ada ikan, ada hewan, ada apa, tapi kalian pasti secara tidak sengaja melihatnya, ya. Di sana di laut ada ikan, kemudian mungkin di pesisir pantai ada apa ya? Kepiting. Kalau tumbuhannya? Laut. Rumput laut. Apalagi di sini kan banyak sekali pembudidaya rumput laut. Ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kira-kira berapa jumlah makhluk hidup yang ada di beberapa ekosistem tadi? Tidak. Tapi pasti jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi nanti di akhir pembelajaran ini kita harapkan kalian nanti bisa memahami konsep dari keanekaragaman makhluk hidup dan juga bisa menemukan contoh-contoh pada di lingkungan sekitar sekolah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan konsep keanekaragaman makhluk hidup baik di tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa menemukan contoh keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen, jenis, ekosistem di lingkungan sekitar sekolah. Jadi nanti kegiatan kita hari ini ada kalian mengamati makhluk hidup di sekitar lingkungan sekolah dan juga nanti kalian berdiskusi dengan teman sekolah. Ya. Di sini nanti ibu ada video. Silakan kalian boleh melihat ke depan ya. Nah, silakan nanti dicermati videonya.
Oh ya, itu ada animasi lagi. Ada gambar animasi. Nah, dari video tadi kira-kira dan animasi ini yang ada di depan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa sih intinya yang dimaksud dari video tadi maupun animasi yang ada di depan? Isi dari video tadi itu menggambarkan apa? Keanekaragaman makhluk hidup, ada lagi keanekaragaman hayati, ada yang mau pilihkan lain? Nah, dari sini berarti kalian sudah mulai ada konsep atau gambaran tentang apa sih itu keanekaragaman hayati, apa sih itu keanekaragaman makhluk hidup. Nah, jadi yang akan kita diskusikan hari ini ada suatu permasalahan. Bagaimana sih suatu kondisi itu bisa dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup atau tidak? Ya. Apakah lingkungan sekolah kita ini di sekitar sekolah itu bisa dikatakan lingkungan yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup atau tidak memiliki keanekaragaman makhluk hidup? Nah, yang mana? Kalau misalnya sekolah kita itu punya keanekaragaman makhluk hidup, jawabannya tidak misalnya. Nah, kira-kira kenapa? Alasannya apa? Ini yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi melalui pengamatan, kemudian nanti diskusi ke. Nah, maka dari itu, dari hasil pretest yang tadi telah kalian lakukan, nah ini Ibu sudah bisa mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti yang namanya Ibu panggil silakan angkat tangan, kemudian dilihat kelompoknya siapa aja. Ya. Kelompok pertama, kelompok pertama ada Pablo. Ya, angkatan dulu. Bayu, Satya, Mertayasa, dan Sudiasa. Oke, dilihat teman-temannya, itu satu kelompok ya. Kemudian ya turun silakan. Kelompok yang kedua ada Bagus Sanjaya, Wira, Santi, Dian, dan Bima. Oke, dilihat anggota kelompoknya, itu kelompok 2. Silakan duduk kembali, tangannya turun. Kemudian kelompok yang ketiga ada Sucita, Nasya, Saiful, Alira, Diva. Oke, lihat teman-temannya sudah tahu? Ya, itu kelompok 3. Dan kelompok 4 ada Sutidi, Agus Dirga, Sri Meliani, dan Swastini. Oke, lihat ya anggota kelompoknya itu kelompok. Sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Kalau sudah tahu silakan boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalau mau geser kursi atau meja diangkat ya. Jangan digeser. Sudah duduk bersama kelompok masing-masing ya? Sudah. Nah, ini nanti ada KPD, jadi Ibu bagikan ke setiap kelompok. Ada lembar sertifikat peserta didik. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, perhatikan dulu ke depan. Jadi Ibu akan menjelaskan pengisian LKPD dan juga tentang cara kalian melakukan kegiatan hari ini ya. Jadi di LKPD ini di paling atas ada bagian kelompok sama nama anggota kelompok. Jadi kelompoknya silakan diisi dengan tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nama anggotanya tulis nama lengkap ya. Namanya saja, nomor absen tidak perlu tidak. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk. Jadi petunjuknya setelah ini kalian akan keluar kelas untuk mengamati berbagai makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Ingat ya, sekitar sekolah berarti area sekolah saja, tidak perlu keluar sekolah. Kemudian setelah itu kalian mencatat sebanyak-banyaknya makhluk hidup apa saja yang dapat kalian amati pada lingkungan tersebut. Nah,
Nah, jadi di halaman kedua itu ada bagian pengumpulan data. Di situ ada tabel ya. Tabel, kemudian kolom yang pertama tulisannya makhluk hidup. Silakan kalian isi makhluk hidup apa saja yang bisa kalian amati ya. Baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, setelah itu, setelah kalian mengamati semua makhluk hidup yang bisa kalian amati, kalian akan kembali ke kelas untuk berdiskusi bersama anggota mendiskusikan apa? Mendiskusikan berbagai pengolahan datanya dulu. Jadi di sini ada bagian pengolahan data, kelompokkanlah berbagai keberagaman yang kalian temukan di lingkungan sekitar ke dalam beberapa tingkatan. Jadi di sini ada tabel, ada 3 kolom. Silakan kalian buat tingkatannya, kemudian susun makhluk hidup yang kalian temukan tadi ke berbagai tingkatan tersebut. Ya. Jadi misalnya tingkatan 1 itu apa aja makhluk hidupnya, tingkatan 2 apa aja, tingkatan 3 apa aja. Kemudian di halaman ketiga juga ada permasalahan yang bisa kalian selesaikan bersama anggota Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjawab permasalahan kita di awal yang tadi. Yang permasalahan bagaimana sih kondisi suatu lingkungan itu bisa dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup atau tidak. Nah, apakah lingkungan sekolah kita ini bisa dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup? Kalau misalnya iya, kenapa? Kalau tidak, ya. Itu isi dari kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjawab permasalahan kita yang di awal tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengisian LKPD maupun kegiatan pengamatan kita hari ini? Tidak ada. Jelas? Oh, ya Suci silakan. Tabelnya ini harus isi semua, isi makhluk hidup atau boleh tidak? Oh, nanti silakan kalian sebisanya mengamati makhluk hidupnya ya. Tapi usahakan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin bagus. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa kita langsung melakukan pengamatan? Bisa. Kalau begitu silakan kalian boleh. Saya melihat ini Kalau ini kayak apa nih? Ini daun paku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada ikannya dicatat ya warnanya apa. Kenapa? Warna apa? Palem. Apa Mira? Tadi hewan apa? Lalat. Lalat. Ya ada laba-laba. Ya tahu laba-laba. Nah, ini dengan sama.
Ada view gambar. Lima terdampar. Kayaknya katak manusia. Manusia kan aku video ya. Jadi Satu lagi Alira. Feli. Ini apa ini Bu? Ini apa? Nama Ibu. Ini apa ini? Bisa lihat. Apa namanya? Alga. Tumbuhan di air. Jangan terangan semua sana. Uap dan uap. Dalam Batu bergerak, dia orang ini. batunya terbang. Kali terbang kan. Suci. Iya. Aku malaikat. Ini lidah mertua. Oke, nah kalian tadi sudah melakukan pengamatan di luar lingkungan sekolah ya kan? Maksudnya di luar kelas, tapi masih di dalam lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan memberikan ice breaking kepada kalian. Jadi kita tepuk dulu biar kalian refresh. Habis dari luar kan panas ya, biar kembali ke kelas. Jadi kalau misalnya Ibu bilang pagi, berarti kalian tepuknya 1 kali. Ya, pagi. Kalau siang berarti berapa? 2 kali. Sore? 3 kali. Malam? Malam kan waktunya tidur, ya kan? Jadi setengah. Nah, malam. Nah, jadi oke, siap ya? Biar makin seru, silakan boleh berdiri semuanya. Siap ya? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang. Nah, Wira kenapa tadi ragu Wir? Pagi, siang, sore, pagi, sore, malam. Oke, berarti fokus. Ada satu yang kelupaan. Oke, sekali lagi. Pagi, sore, siang, sore, malam. Oke, fokus semua ya. Silakan boleh Nah, karena sudah kembali fokus, sekarang silakan diskusikan tadi hasil pengamatan kalian di luar kelas dengan layar KPD yang ada. Di situ jadi ada beberapa permasalahan yang akan membantu kalian untuk menemukan jawaban dari permasalahan
permasalahan kita yang awal tadi. Ya, jadi kesimpulannya nanti kalian bisa tahu jawaban dari masalah kita yang di. Nah, untuk mengisi LKPD-nya kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber. Di LKPD itu sebenarnya sudah ada materi ya, bisa kalian baca. Selain itu kalian juga bisa cari informasi dari buku paket ataupun internet. Jadi selama diskusi boleh menggunakan HP untuk mengakses informasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak silakan boleh berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, kelompok sama anggotanya sudah diisi. Nah, di sini. Apa dulu? Nah, di situ ada 3 lembar kan LKPD-nya ya. Biar memudahkan kalian boleh dilepas dulu kartunya nanti biar lebih mudah mengisinya. Tadi dapat makhluk hidup banyak? Hewannya ada? Ada. Kalian mengamati di mana aja tadi? Di sekolah. Oh, di sekitar sekolah. Ya. Kan ada kolam yang ada. Iya. Ada ikan. Oh, ini kalau misalnya nggak tahu, tadi kalian bisa pakai Google Lens ya. Google Lens di foto, kemudian nanti langsung di. Canggih ya. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Jadi
berdasarkan apa kalian mengelompokkan keberagaman dalam peningkatan keserasian? Tadi awalnya ada tingkat gen, dikelompokkan dalam balik sih. Mungkin bisa dibantu sama temannya yang lain cari informasi tingkatan gen itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan tingkatan gen, tingkatan jenis, tingkatan sistem. Tinggal nyari kesimpulan. Kesimpulannya jangan lupa menjawab permasalahan yang di awal ya. Iya, betul. Saling membantu ya. Iya. Dan menentukan kesimpulannya biar mereka yang Oh, gitu. Jadi udah dibagi ya? Udah. Tapi tetap diskusinya bareng ya. Iya. Diskusinya kesimpulannya menjawab permasalahan yang di awal ya. Nih, permasalahannya apa? Kan tadi kita melihat video bersama itu tentang video keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Kenapa kalian mengatakan bahwasannya Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup? Spesies makhluk hidupnya banyak. Nah, itu bisa dimasukkan ke kesimpulan karena satu lingkungan tersebut memiliki banyak bermacam-macam beraneka makhluk hidup di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah lingkungan sekolah kita dapat dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup? Sekolah kita punya keanekaragaman makhluk hidup atau tidak? Punya. Kenapa? Karena hewan. Nah itu, apalagi kalian kan tadi sudah mengamati ya, bahkan sudah dimasukkan ke dalam beberapa tingkatan. Nah ini dilengkapi nih, tingkatan apa. Nah itu bisa dimasukkan ke kesimpulan.
kondisi dapat dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup atau tidak? Nah, tadi kan kalian udah lihat video tuh di awal kamu juga apa ini? Kenapa kok kalian mengatakan keanekaragaman makhluk hidup? Macam-macam hewan dan tumbuhan ini dimasukkan. Terus yang kedua, apakah lingkungan sekolah kita dapat dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup? Punya keanekaragaman makhluk hidup nggak sekolah kita? Kenapa? Itu dia kesimpulan. Dikaitkan sama hasil diskusi kalian tadi, kalian kan sudah mengelompokkan ke dalam beberapa tingkatan ya. Ada tingkatan gen, tingkatan jenis, tingkatan ekosistem. Apalagi ekosistem. Kolam sama kebun, makhluk hidupnya sama atau beda? Nah, otomatis keanekaragamannya juga semakin dikaitkan sama hasil diskusi. Nomor 3
Sudah semua ya? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan berdiskusi di dalam kelas dengan cara kalian presentasi. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi? Saya. Siap semua ya? Oke. Untuk presentasi yang pertama silakan kelompok dari Saiful. Ya, boleh presentasi ke depan. Yang lainnya silakan disimak teman-teman yang presentasi di depan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya. Pangan jali emas. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Sucita yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Hal yang akan kita presentasikan ialah hasil diskusi tentang makhluk hidup apa saja yang kami amati. Lalu termasuk tingkat apakah makhluk hidup tersebut, gen, jenis, dan juga ekosistemnya. Untuk hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh para penyaji. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Makhluk hidup yang ada di sekitaran sekolah kita, contohnya seperti cabai, pohon pisang, tupai, bunga gedang ungu, bunga kamboja, bunga anggrek, semut, anjing husky, kupu-kupu, burung, rumput, tomat, lidah buaya, cacing, anjing liar, bunga cempaka, anjing kodok, pohon palem, ikan hias, dan lidah mertua. Pengelompokan makhluk hidup terbagi menjadi 3, yakni pertama anjing gen, anjing liar, dan anjing husky berada dalam gen yang sama. Kedua, tingkat jenis. Tomat dan cabai berada dalam satu famili, yakni Solanaceae. Lidah buaya dan lidah mertua berada dalam satu famili yang sama, yaitu Liliaceae. Tingkat ekosistem, hutan dan kolam, dan hutan dan kebun. Berdasarkan apa kalian dapat mengelompokkan keberagaman dalam kegiatan tersebut? Makhluk hidup tingkat gen termasuk dalam satu spesies tapi memiliki variasi yang berbeda seperti anjing liar dan anjing husky.
Makhluk hidup yang ditulis dan tertulis dalam kolom tingkat jenis merupakan yang berbeda tapi masih termasuk dalam satu familia yang sama. Sedangkan keanekaragaman ekosistem, karena ekosistem memiliki perbedaan kondisi lingkungan seperti suhu, iklim, dan letak geografis, sehingga mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup. Berdasarkan diskusi kelompok kami, sekolah kita memiliki keanekaragaman makhluk hidup karena suatu kondisi dapat dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup biodiversitas jika terdapat variasi yang signifikan dalam jenis-jenis makhluk hidup yang hidup di suatu area. Karena juga terdapat banyak nama, bentuk, dan spesies yang berbeda. Perbedaan tingkat gen, jenis, dan ekosistem yang berbeda juga menyebabkan berbagai keanekaragaman makhluk hidup di lingkungan sekolah kita. Untuk penjelasan sudah disampaikan oleh para penyaji. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Silakan berdiri dan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umar Merasa dari Lombok Satu. Saya ingin pertanyaannya apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen? Mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok yang di depan? Silakan ya. Jadi maksimal bertanyanya untuk termin yang pertama 3 pertanyaan dulu ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan yang mau memperkenalkan diri. Maka nama saya Imam Budha, berasal di kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, kan kalian menyatakan bahwa sekolah kita ini memiliki keanekaragaman makhluk hidup. Berikan alasan kalian mengapa sekolah ini memiliki keanekaragaman makhluk hidup. Kenapa lingkungan kita dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup? Alasannya kenapa? Tadi yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen? Ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu keanekaragaman yang ada dalam suatu spesies, namun memiliki variasi yang berbeda. Bisa diterima? Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Alasan sekolah kalian memiliki keanekaragaman makhluk hidup karena terdapat banyak nama, bentuk, dan spesies yang berbeda, perbedaan tingkat gen, jenis, dan ekosistem yang berbeda juga menyebabkan berbagai keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekolah kita. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan para pesan. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok yang Nah, berikutnya silakan siapa lagi yang mau presentasi? Oke, silakan kelompok dari Agus Dirga. Ya. Silakan mempresentasikan hasilnya. Tangan Jalilwan. Halo teman-teman semua. Halo. Di sini kelompok 4 atas nama saya Putu Sri Meliani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mendiskusikan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Namun di sini diskusi yang akan kami presentasikan di sini itu tidak membaca tapi merupakan berbentuk drama. Jadi kalian silakan tonton drama kami dan jika ada pertanyaan kalian bisa mengajukan diri dan memperkenalkan diri nantinya. Setelah kesempatan bertanya saya berikan. Silakan rekan-rekan saya mengambil tempat untuk memulai dramanya. Weh, Dedi, lu lagi ngapain sekarang? Aku lagi melihat kolam ini. Itu ada kupu-kupu. Iya, itu termasuk ke dalam tingkat gen dalam keanekaragaman makhluk hidup. Oh iya, keanekaragaman makhluk hidup itu apa? Keanekaragaman makhluk hidup itu dapat dikatakan sebagai keanekaragaman makhluk hidup dengan adanya jumlah atau variasi organisme yang ada di suatu ekosistem atau wilayah yang memenuhi kriteria seperti variasi spesies, kelimpahan spesies, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Jadi sekolah kita termasuk memiliki keanekaragaman makhluk hidup dong. Iya, karena sekolah kita memenuhi kriteria seperti yang aku jelasin tadi untuk dikatakan sebagai keanekaragaman makhluk hidup. Itu drama singkat yang kami sampaikan berupa keanekaragaman makhluk hidup. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan perkenalkan diri dan berdiri. Perkenalkan, nama saya Putu Fortuna Dewi. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa faktor yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup? Bisa diulang? Apa faktor yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup? Apa faktor-faktor yang menyebabkan makhluk hidup di dalam suatu lingkungan itu beraneka ragam gitu ya? Bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Bisa, silakan nanti boleh duduk kembali. Mungkin ada yang lain? Ada lagi? Oke. Silakan.
ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin dua aja ya. Ya. Kalau begitu berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, pertanyaan sudah kami diskusikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa faktor yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup suatu makhluk hidup? Yaitu faktornya 1. Keanekaragaman genetik, 2. Keanekaragaman jenis, dan 3. Keanekaragaman ekosistem. Apa bisa dibilang? Oke, saya pada hari ini akan menjawab pertanyaan dari situ. Jadi, apa perbedaan dari tingkat gen dan tingkat jenis? Kalau tingkat gen itu satu spesies beda variasi, sedangkan tingkat jenis itu beda spesies famili atau genusnya sama. Gitu sih, terima kasih. Baik, karena presentasinya dan penyampaian materi sudah disampaikan semua, saya akan menutup presentasi pada hari ini dengan para pesan. Beri tepuk tangan kepada Oke, dari hasil diskusi kita dalam ruang lingkup kelas, kalian sudah paham semua ya tentang apa sih keanekaragaman makhluk hidup, konsepnya bagaimana. Jadi suatu kondisi itu bisa dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup jika apa? Di dalam lingkungan tersebut banyak sekali berbagai macam beraneka macam makhluk hidup, dapat berupa hewan maupun tumbuhan. Nah, sedikit ibu koreksi dari presentasi kedua kelompok tadi. Presentasinya sudah cukup menarik ya, apalagi kelompok yang terakhir. Nah, kelompok pertama tadi juga sudah lengkap. Cuman mungkin ada satu perbaikan dari ibu di pengucapan family ya. Family sola nase. Nah, ini bacanya sola nase ya, bukan sola nase ya. Gak apa-apa kan kita belajar ya. Tapi presentasinya sudah bagus, sudah lengkap, semuanya saling berkolaborasi membantu untuk mendapatkan. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, nah ini sangat menarik ya idenya untuk presentasi, tapi mungkin nanti diperbaiki lagi blockingnya ya. Tadi teman-temannya sangat ingin melihat ekspresinya, tapi mungkin ada salah satu aktor yang menutupi penonton ya. Besok lagi mungkin tempatnya diatur. Cuman idenya sangat menarik. Kemudian mungkin faktornya tadi ibu tambahkan pertanyaan dari kelompoknya Santi ya. Faktor yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup itu apa sih? Nah tadi sudah disampaikan bahwasanya gen juga mempengaruhi genetika, keturunan ya. Selain itu juga ekosistem. Jadi tempat atau lingkungan itu mempengaruhi karena apa? Tempat satu dengan tempat yang lain bisa iklimnya berbeda, tanahnya berbeda, kondisi geografisnya berbeda. Nah beberapa faktor tadi itu juga mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup. Kan nggak mungkin ya di tempat perairan ada monyet, kan nggak mungkin. Nah itu jadi mempengaruhi. Jadi suatu lingkungan itu mempengaruhi keanekaragaman yang ada di dalam. Boleh minta tolong saja?
sistem. Nah ini ya, jadi keanekaragaman makhluk hidup itu bisa disimpulkan sebagai tingkat variasi bentuk kehidupan, baik dari bentuk tubuhnya, kemudian kelompoknya, klasifikasinya, maupun ukurannya. Nah, tingkatan keanekaragaman makhluk hidup yang seperti kalian sudah simpulkan tadi terdiri atas 3 tingkatan, ada tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Nah, tadi ada pertanyaan bagus. Perbedaan tingkat gen sama tingkat jenis itu apa sih, Bu? Jadi kalau misalnya kalian perhatikan klasifikasi makhluk hidup itu kan ada taksonominya ya. Taksonomi ini terdiri atas beberapa tingkatan takson. Jadi bisa disimpulkan takson yang pertama ada kingdom, kemudian divisi untuk tumbuhan, kemudian ada kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, kalau keanekaragaman tingkat gen itu dia masih satu spesies tapi beda variasi. Jadi misalnya bunga kertas itu satu spesies, tapi ada bunga kertas pink, ada bunga kertas ungu. Nah, itu dia di tingkatan gen. Ya, keanekaragaman namanya yang beda. Kemudian kalau tingkatan jenis, nah tingkatan jenis itu spesiesnya beda, tapi family atau genusnya itu masih satu family atau satu genus. Misalnya tadi ada cabai sama tomat, ya. Kemudian cabai sama terong atau tomat sama terong itu sama dia satu filum Solanaceae, tapi spesiesnya berbeda. Sampai sini kalian paham ya? Oke. Nah, jadi dari kegiatan kita hari ini tadi kita sudah melakukan pengamatan di lingkungan. Jadi lingkungan itu bukan hanya bisa memberikan kalian ilmu, tapi kalian juga bisa menemukan berbagai macam contoh dari lingkungan tersebut. Jadi selain kalian mengambil ilmu dari lingkungan, kalian juga bisa membuat dampak atau manfaat kepada lingkungan. Jadi kalian tahu berbagai macam makhluk hidup, jadi kalian bisa mengupayakan untuk melestarikan, karena beragam kita harus melestarikan. Ya. Nah, selain itu juga kalian sudah presentasi tadi ya. Presentasi ini bisa mengasah kalian dalam berkolaborasi, berkomunikasi. Tadi ada yang presentasi, ada yang presentasi dalam bentuk drama, itu melatih komunikasi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu juga melatih komunikasi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan apa materi atau kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Silakan, siapa yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oh iya, silakan, Meliani. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang keanekaragaman makhluk hidup itu bisa dikatakan kondisi dapat dikatakan memiliki keanekaragaman makhluk hidup itu dapat diukur berdasarkan jumlah dan variasi organisme yang ada di suatu ekosistem dan wilayah. Jika memenuhi kriteria seperti variasi spesies, kelimpahan spesies, keanekaragaman genetik, keanekaragaman ekosistem. Sedangkan kondisi tidak memiliki keanekaragaman makhluk hidup itu merupakan kebalikan atau tidak memiliki keanekaragaman yang memenuhi kriteria untuk memenuhi keanekaragaman makhluk hidup tersebut. Ada lagi yang mau menyimpulkan mungkin? Tidak ada ya. Tapi sampai sini kalian paham ya tentang konsep keanekaragaman makhluk hidup dan juga tingkatan-tingkatan. Nah, kalian bisa menentukan mana yang termasuk tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Nah, sekarang sebelum Ibu mengukur kemampuan atau perkembangan belajar kalian hari ini, silakan kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Mejanya dikembalikan seperti ini. Iya.
Nah, kemudian silakan buku paket atau sumber belajar yang lain ditutup dulu kecuali HP-nya karena kita melakukan proses untuk pengisian proses ini sama seperti perintah tadi, silakan isi sesuai kemampuan masing-masing ya. Jangan melihat punya temannya. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan. Link proses yang sudah Ibu kirim silakan diakses link prosesnya. Silakan dijawab sesuai kemampuan diri sendiri supaya hasilnya juga benar-benar pure diri kalian baik kalian. Silakan dijawab sesuai kemampuan diri sendiri supaya hasilnya juga benar-benar pure diri kalian baik kalian. Oke, nah tadi kalian sudah mengisi prosesnya, sudah isi semua ya? Sudah. Nah, berikutnya nanti Ibu ingin tahu gimana sih perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran biologi hari ini. Jadi di sana udah Ibu share link Mentimeter ya. Kalian bisa akses webnya Mentimeter, jadi buka Google Chrome, kemudian akses mentimeter.com. Kemudian masukkan kodenya yang tadi sudah di-share. 5994. Nah, jadi kalian akses dulu web mentimeter.com, kemudian masukkan kode yang ada di sini.
ini. Nah, silakan disampaikan pakai emoticon juga boleh. Nanti jawabannya oh ada yang pakai jempol loh, nih mengirim jempol aja. Mengirim jempol. Nah, tuh ada yang ngirim emot senang. Emotnya banyak sekali. Dijawab bagaimana perasaannya Bima mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti kalau sudah dijawab, bawahnya ada sini. Asik. Ada yang mengeluarkan lidah juga, ada yang berbintang-bintang. Ini menangis atau bahagia ini? Ketawa terbaru. Senang, ada nonton. Ada 13 orang pakai emot semua teman-teman. Oh, ada jempolnya 2. Ada lopek. Asik dan menyenangkan. Oke, ini karena yang mengisi sudah 25 responden ya. Kita next pertanyaan berikutnya. Nah, materi apa yang telah kalian pahami? Yo, kira-kira hari ini belajar tentang apa? Materi apa yang sudah kalian pahami? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak paham, berarti jawab aja belum ada yang paham. Tapi kalau ada yang paham, disampaikan materi apa yang paham. Materi keanekaragaman makhluk hidup, ada yang jawab bintang berbintang-bintang ya. Keberagaman hayati, paham sedikit. Oke, yang paham sedikit nanti kita belajar lagi ya. Materi tentang keanekaragaman makhluk hidup, tentang ekosistem, keberagaman. Masih loading. Oh, ini ada yang pakai emoticon, ada rusa, ada burung, ada bebek ya. Nanti artinya keanekaragaman. Keanekaragaman hayati, berbagai tingkatan yang ada pada makhluk hidup. Materi tentang keanekaragaman. Tingkat gen spesies dan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi macam. Oke, masih 15. Berarti-arti itu apa mas ya? Semangat ya? Semangat. Seharusnya tadi disampaikan di pertanyaannya sebelumnya. Oke, udah 20 orang ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Materi manakah yang belum kalian pahami? Nah, sekarang materi yang belum dipahami, kalau ada yang belum dipahami silakan diketikkan. Atau misalnya sudah paham semua, berarti dijawab aja. Salah paham. Nah, salah paham. Oh, sudah paham. Sorry, salah. Kemudian tidak ada, semua sudah dipahami. Gampang semua, tidak ada. Sudah lumayan paham. Nah, nanti kita belajar lagi supaya 100% oke. Penyebutan nama-nama spesies yang ribet. Oke. Nah, ini jadi kalau di biologi ada nama ilmiah itu dari bahasa Yunani, memang asing ya di kita. Jadi memang sedikit susah. Tidak ada. Tuhan sudah membantu. Nah, karena kita tadi berdoa ya teman-teman di awal. Materi tentang tingkatan takson dan cara menentukan tingkatannya. Sedikit paham. Sudah semua penyebutan nama ilmiahnya sedikit susah. Semua sudah dimengerti. Lumayan, jadi semoga tegaskan lebih dalam. Satya tidak mengerti. Dari temannya yang usil ya. Satya mengerti kan Satya? Ya, semua. Oke, kita pertanyaan. Pembelajaran seperti apakah yang kalian harapkan pada pertemuan berikutnya? Nah, ini sudah ada yang menjawab sama seperti
Bima menyanyi di depan Bima. Ada idolanya di kelas. Ada fansnya. Pelajaran yang asik, nonton video aja, lebih banyak emot, dijelaskan dengan jelas dan singkat oleh dunia. Itu salah satu nama video. Ya, ada lagi. Wira mau dengan santai kawan. Nah, berdasarkan hasil post-test tadi yang sudah kalian laksanakan sebelumnya sebelum refleksi, ada yang wilayah mungkin di bawah KKM, ada juga yang sudah di atas KKM ya. Nah, untuk yang di bawah KKM, nanti tugasnya, remedialnya, kalian mencari lagi informasi dari berbagai sumber tentang materi yang kurang kalian pahami. Kemudian bisa juga berkolaborasi sama teman-teman yang sudah nilainya di atas KKM atau mengikuti pengayaan ya. Jadi nanti yang sudah di atas KKM atau mengikuti pengayaannya nanti ibu berikan artikel, silakan kalian pelajari, kemudian kalian berikan pendapat yang bisa dihubungkan sama materi dari ini. Selain itu yang sudah di atas KKM nilainya bisa membantu belajar teman-teman yang nilainya masih di bawah KKM-nya 76 ya. Nah, kalau sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari upaya-upaya di dalam melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Silakan kalian pelajari dulu materinya di rumah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi. Silakan ketua kelas boleh Kiri. Para bersantri. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai.